Perjanjian Lama. Setuju ya? Mau belajar jadi orang Israel ya? Yuk, belajar nih. Keluaran 13 ayat 10. Orang Israel, siapakah pemimpinnya? Siapakah pemimpinnya orang Israel? The great leader orang Israel adalah Musa. Setuju? Karena Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Berani nggak kira-kira orang Israel melawan Musa? Nggak berani, karena Musa adalah the great leader. Ya, yuk. Apalagi Musa mempertontonkan segala mujizatnya, mempertontonkan kebesaran Tuhan. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Orang Israel tunduk kepada Musa. Keluaran 13 ayat 10. Yuk kita bayangkan saudara menjadi orang Israel. Bayangkan ya. Haruslah kau pegang ketetapan ini. Keluaran 13 ayat 10. Muncul dan Keluaran 13 ayat 10. Berandai-andai ya. Keluaran 13 ayat 10. Agak cepat ya, hari ini banyak soalnya ayatnya. Dari Keluaran, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Udah keluar? Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang Keluaran 13 ayat 10. Udah keluar? Keluaran 13 ayat 10. 13 ayat 10. Ya. Sudah? Ya. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Kalau ada kalimat begini, kira-kira ketetapannya apa artinya? Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Kira-kira gimana Daniel? Kita jadi orang Israel nih, dipimpin oleh Musa. Musa kasih ini. Ada ketetapan diberikan, harus dipegang. Tahun ke tahun, tepat pada waktunya. Kira-kira gimana nih? Harus nggak dilakukan? Harus ya? Kira-kira ketetapannya apa ini? Ayat 6. Ayat 6. Coba ya. Ayat 6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Harus nggak? Harus ya? Yuk. 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Setuju ya? 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki ibadah ini, karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. 9. Hal itu bagaimana harus menjadi tanda pada tanganmu, menjadi peringatan pada dahimu, supaya hukum Tuhan ada pada bibirmu, sebab dengan tangan Tuhan yang kuat telah membawa engkau keluar dari Mesir. Satu hukum ini harus ditaati enggak? Harus ditaati ya? Harus. Keluaran 30 ayat 21. Keluaran 30 ayat 21. Berarti hukum tadi itu tetap harus dilakukan. Nih. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Kalau ayat ini kita baca, apakah Musa pernah berganti pimpinannya bagi orang Israel? Pernah nggak Musa pimpinannya berganti? Ini kita orang Israel. Pernah nggak Musa itu ganti pimpinan? Tidak. Musa punya hukum tidak bisa pernah digantikan. Musa punya anak buah namanya Yosua. Hukumnya dilakukan nggak? Dilakukan. Semua nabi-nabi pasti merujuk pada hukumnya Musa. Ini lihat. Kita baca ini ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka selama-lamanya, bagi dia dari keturunannya turun-temurun. Artinya berarti
Hukum ini bisa dibatalin nggak? Ada yang berani batalin hukumnya Musa? Saya mau tanya nih, ada yang berani batalin hukumnya Musa? Kita orang Israel hari ini berani batalin hukum ini? Tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Kita orang Israel atau bangsa asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel berani melawan ini? Nggak ada yang berani. Hukum membasuh tangan. Kira-kira kalau melanggar apa akibatnya? Harusnya mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan. Berarti kalau melanggar ancamannya mati. Saudara, yakin bisa hidup? Yakin nggak bisa hidup? Cuci tangan, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, mati. Yakin bisa hidup? Coba, dengan hukum begini gara-gara cuci tangan, cuci kaki, mau masuk ke tempat kudusnya Tuhan, mati. Siapa yang berani merubah hukum ini? Kasih tahu saya hari ini. Imamat 3 ayat 17. Imamat 3 ayat 17. Sudah keluar? Ya, sudah ya. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ini hukum nggak? Ketetapan nggak? Kalau sudah ditetapkan seperti ini, bisa dirubah nggak oleh keturunannya orang Israel? Bisa nggak? Ayo coba yang baca ini. Para ahli hukum, para orang-orang Israel, coba baca ini. Bisa nggak ini dirubah kalau ditulis seperti ini? Nabi-nabi yang paling hebat pun tidak ada yang berani merubah ini. Dan ini kira-kira kita baca ini, kita belajar berani-berani. Berani nggak orang Israel merubah hukum ini? Nggak akan berani. Nih, wong ditulis ketetapan selama-lamanya kok masih dirubah-rubah. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Coba gimana cara merubah hukum ini? Nggak bisa. Imamat 10 ayat 11. Sudah? Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Berarti semua ketetapannya harus diajarkan kepada orang Israel. Wajib loh ini. Imamat 16 ayat 29. Imamat 16 29. Sudah ya? Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh. Pada bulan 10 bulan itu kamu bulan ketujuh pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ini bisa berubah? Gimana ini? Nggak bisa kan? Berarti hukum-hukum ini tetap ada sampai sekarang. Hukum ini tetap ada sampai sekarang. Orang bilang kemudian ada hukum sipil, ada hukum moral, ada hukum seremonial. Saya mau tanya, siapa yang mengelompokkan ini? Pernah nggak tanya siapa yang mengelompokkan? Orang Yahudi atau orang Barat? Atau para pendeta di Indonesia? Ini loh. Belajar di mana coba? Hukum moral berarti mengatur tentang moral. Hukum sipil mengatur antara bangsa Israel. Hukum seremonial yang mengatur tata cara ibadah. Terus dengan gampangnya yang seremonial dibatalkan Yesus. Yang hukum sipil untuk orang Israel, yang hukum moral untuk semua bangsa. Tidak. Bangsa Israel jangan bangga, bukan mereka yang punya moral. Bangsa asing pun di luar bangsa Israel punya moral. Coba lihat. Punya moral nggak di luar bangsa Israel? Bangsa Filistin, waktu zamannya Abimelek dengan Abraham, belum ada hukum Taurat. Mereka punya moral yang baik nggak? Tanpa hukum Taurat, mereka punya moral yang baik nggak? Abraham dengan ketakutan, Sarah dibilang adiknya, takut istrinya diambil sama Abimelek. Ternyata
Abimelek bilang, kamu ngapain nggak wani ngomong? Kamu pikir nggak ada takut Allah di sini? Ya, maka Abraham dibunuh di sana? Tidak. Mereka juga punya. Imamat 16 ayat 34. Sudah? Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itulah yang harus menjadi ketetapan selama-lamanya bagimu. Nih, tetap menjadi ketetapan selama-lamanya. Saya mau tanya dulu ini, ketetapan ini bisa dilakukan nggak hari ini? Ini selama-lamanya, tapi bisa dilakukan nggak hari ini? Secara tulisan, ini harus dilakukan. Tapi bisa nggak yang khusus ini bisa dilakukan nggak? Coba kita baca ini nggak bisa dirubah, tapi bisa dilakukan nggak khusus yang ini? Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun ibadah diadakan pendamaian bagi orang Israel. Bisa nggak diadakan pendamaian? Ayo, para pengajar-pengajar, bisa nggak orang Israel mengadakan pendamaian bagi dosa mereka hari ini? Bisa nggak ini? Ini yang dinanti-nantikan 2000 tahun. Dinanti-nantikan. Kenapa ini nggak bisa? Karena ini butuh tempat. Ini butuh bait suci. Mereka butuh tempat ini untuk mengadakan pendamaian dosa. Dan tidak pernah berwujud selama 2000 tahun. Nih, hukumnya ada, harus berlaku selama-lamanya. Tapi tangan Tuhan yang membuat orang Israel tidak punya bait suci sampai hari ini. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Satu hukum tidak bisa dilakukan, semua hukum. Kalau satu hukum nggak bisa dilakukan, bangsa Israel dalam sepanjang hidupnya kira-kira melanggar dosa nggak? Dalam hidupnya melanggar dosa nggak? Kalau mereka dalam hidupnya nggak melanggar dosa, syukur. Mungkinkah orang tidak melanggar dosa? Kan nggak mungkin. Makanya dibubarkanlah namanya bait suci sama Tuhan, supaya mereka sadar 2000 tahun bagaimana cara pengampunan dosanya. Sampai hari ini mereka merindukan bangun bait suci, nggak jadi-jadi. Kalau bukan tangan Tuhan, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi yang namanya ketetapan peraturan betul-betul harus berlaku sebetulnya. Tapi ini bisa menjawab sebetulnya. Peraturan dan ketetapan tadi tanpa bait suci batal dengan sendirinya. Tapi saya belum berani ngomong seperti itu. Mau saya cari dulu saudara ya. Karena masih ada orang nggak ngerti tata cara ibadah ini. Imamat 18 ayat 26. Udah ya. Tetapi kamu harus tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Semuanya dikunci. Kalau saudara baca nanti, apa sih yang nggak boleh? Itu ada berbagai peraturan dan ketetapan. Semuanya berlaku selama-lamanya. Dan orang harus mentaati itu tadi. Ayat Imamat 19:37. 19:37. Saya bawa saudara sampai saudara ini benar-benar yang namanya melakukan ketaatan, benar-benar taat sama hukum Musa, ya. Karena kita orang Israel. Imamat 19:37. Kan saudara rindu kan melakukan ini semua kan? Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya. Akulah Tuhan. Apa ayat ini kira-kira Daniel? Ayat ini bunyinya, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Boleh dipilih-pilih nggak? Nggak boleh kan? Gampang nggak ini bacanya sebetulnya? Ini loh nggak bisa dipilih-pilih. Kenapa kok orang berani milih-milih? Kamu harus berpegang pada segala ketetapanku, segala dan segala peraturanku, dan serta melakukannya semuanya itu. Nggak bisa milih kita.
peraturannya 600, lakukan 600 itu. Imamat 20 ayat 22. Imamat 20 ayat 22. Sudah mulai ada ancaman sekarang. 20 ayat 22. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukannya semuanya itu. Mulai ada ancaman. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Berarti sudah mulai diancam. Kalau sampai meleset, kalau sampai nggak melakukan, gimana akibatnya? Dibuang, ya kan? Nih lagi. Imamat 23 ayat 14. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Berarti sampai sekarang ini pun harus berlaku. Harus berlaku. Terus 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah hari Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 16-nya. Sampai pada hari sesudah Sabat ke-7, hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan. Ribet gak? Ribet gak? Saudara kira-kira sudah bisa setia melakukan ini gak? Gimana Pak Yudi? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Tapi harus taat loh, mau nggak mau loh. Karena ini diancam, benar-benar diancam sama Tuhan. Diancam gak karu-karuan. Imamat 25 ayat 18. Enak gak jadi orang Israel? Enak gak jadi orang Israel? Enak gak? Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Kalau enak itu gini loh, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Loh kalau enggak melakukan gimana ini problemnya ini? Ada berkat, ada ancaman. Itulah hukum. Ya. Lanjut lagi nih. Sudah mulai mangkel kan? Sudah mulai bosan kan? Imamat 26 ayat 15. Imamat 26 15. Baca kitab Imamat bosan enggak? Bosan ya Daniel ya? Tapi ternyata menarik Imamat nih. Sangat menarik kan? Nih ya. Jika kamu mulai muak, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, ayat 16-nya, maka aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilmu akan habis dimakan musuhmu. Siapa yang ngirim seperti ini? Siapa yang ngancam ini? Siapa yang ngancam? Kalau Tuhan yang ngancam, siapa yang bisa Tuhan yang ngancam, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngancam. Siapa yang bisa mencegah? Nggak ada. Tidak ada yang bisa mencegah. 17-nya. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan musuhmu, dan mereka akan membenci kamu dan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Bayangin. Bayangin. Seperti ini loh. Ini loh peraturan kayak gini. Saya tawarkan sekali lagi, masih mau jadi orang Israel? Masih mau? Daniel mau jadi orang Israel? Masih mau? Masih mau? Saya tambahin lagi Ulangan 4 ayat 1. Yuk. Ulangan 4 ayat 1.
Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Berarti ketetapan dan peraturan itu harus benar-benar dilakukan. Boleh dipilih ayat 2-nya. Ayat 2-nya coba. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada. Ini dikunci habis-habisan. Siapa yang berani melawan Musa hari ini? Kalau Musa sebagai pemimpin kita, kalau Musa sebagai nabi kita, siapa yang berani melawan? Kita sebagai orang Israel hari ini, siapa yang berani melawan Musa? Saya berkhotbah atas nama Musa hari ini. Siapa yang berani melawan Musa hari ini? Ayo. Ketika saya berdiri di mimbar atas nama Musa, siapa yang berani melawan Musa? Tak laporkan Musa hari ini. Nih, saya bertindak atas nama Musa. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Gimana sekarang? Musa sangat berkuasa, sangat-sangat berkuasa. Seluruh nabi tunduk pada Musa. Hanya ada satu orang yang mokong sama Musa. Ulangan 6 ayat 1. Lanjut lagi nih. Terus menerus saya bawa saudara sampai saudara benar-benar paham apa arti hukum dan ketetapan dan peraturan. Inilah perintah. Yang namanya perintah berarti harus dilakukan. Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Bayangin, Musa ngomong bukan asal cuap-cuap. Ya, inilah perintah dan ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saya hari ini berdiri di sini atas nama Musa. Semuanya ini harus dilakukan. Anda saya tawan semuanya di sini. Saya kurung habis-habisan. Supaya apa? Supaya tidak beribadah kepada Allah lain. Saya ikat habis-habisan. Bagus gak? Bagus gak? Bagus. Sangat bagus. Saya kurung supaya Anda tidak tersesat. Dengan tujuan apa sih sebetulnya ini? Kenapa saya kasih untuk mentaati perintah, ketetapan dan peraturan? Tujuannya supaya saudara selamat. Setuju ya? Hukumnya bagus gak? Bagus sekali. Supaya saudara selamat. Kenapa orang langsung dihukum? Supaya mereka melihat ada ketegasan dalam hukum ini. Bagus kan? Bagus kan? Tapi ternyata sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan hukum ini. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum ini. Makanya hukum ini kenapa nggak bisa dilakukan? Hukum ini cara mendekat kepada Tuhan harus pakai daging. Daging kita terbatas. Hukum ini bersifat rohani. Hukum ini mengatur kerohanian kita. Tapi cara mendekatnya, cara melengkapi hukum ini harus pakai daging. Dan ini menimbulkan segalanya nggak karu-karuan. Coba lihat, daging ini punya kesombongan. Anda yang bisa melakukan hukum ini dengan sempurna. Coba saya mau tanya, Daniel bisa melakukan hukum ini dengan sempurna. Yang ada di benaknya Daniel gimana nih? Karena jasmani bisa melakukan, sombong nggak? Sombong kan? Kalau ada orang yang melanggar hukum ini, Daniel punya hak nggak untuk menghukum orang itu? Punya hak, karena ada hukum tertulisnya. Kalau Daniel hidupnya suci, ada orang yang melanggar hukum ini, dia hari Sabat pergi ke mall, makan babi, lemaknya dimakan. Daniel menjaga kekudusan itu. Daniel boleh nggak merajam orang itu? Boleh, atas nama hukum dan berhak. Makanya hukum itu menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan iri hati, menimbulkan amarah, semuanya dari daging. Itulah yang menyebabkan Galatia 5 ayat 19. Hukum ini melahirkan, karena kita mendekat melakukan hukum ini pakai daging, melahirkan perbuatan-perbuatan daging. Dan gereja hari ini
Sama, mereka melayani Tuhan mendekat pakai daging. Akibatnya apa coba kalau mendekat pakai daging? Sama, hasilnya sama. Coba sedikit aja. Begitu kita dirikan gereja, yang kecil gerejanya, yang terbesit di pikiran apa coba? Gerejanya kecil. Begitu pelayan di gereja kecil, yang terbesit apa? Misalnya Pak Yudi punya gereja kecil. Apa di pikiran Pak Yudi? Begitu punya gereja kecil. Pembangunan lebih besar kan? Materi, daging lagi. Semuanya pada daging. Ini lihat. Lanjut lagi nih. Kalau begitu, cara manusia lama beribadah ya pakai daging terus. Sedangkan Yesus mengajarkan ada manusia baru dan manusia lama. Manusia lama itu bagaimana sih? Manusia baru bagaimana sih? Manusia lama ya cara beribadahnya pakai daging. Ulangan 28 ayat 15. Setelah itu kita ganti ya. Saya mau ganti, nggak mau jadi orang Israel kapok saya sudah. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Coba bayangin, kutuk mencapai engkau, Tuhan yang kirim lagi. 45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu. Berarti dikejar nggak kita ini? Dikejar habis-habisan. Orang yang nggak melakukan hukum Taurat dikejar habis-habisan. Memburu engkau. Loh, bayangin loh. Terus, dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Saudara dengar ayat begini ini gimana? Coba, ngeri kan? Ngeri kan? Tuhan, aku ini kan penjara sudah. Musa memberikan kurungan yang begitu hebat. Kita menangis, Musa kok berat begini? Mau berontak nggak berani? Siapa yang berani memberontak sama Musa? Nggak ada yang berani. Yang berani orang-orang Indonesia. Yesus kurang kuat soalnya. Yesus kurang kuat atau kalah kuat sama Musa? Yesus cukup nggak? Yesus cukup nggak? Atau kalah kuat dengan Musa? Coba saya mau tanya, sebelum masuk perjanjian baru, saudara sudah baca perjanjian lama kan? Saya baca perjanjian lama bisa hilang nggak? Enggak. Perjanjian lama sangat bermanfaat untuk mendidik saya. Saya bisa belajar. Ternyata cari Tuhan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan tangan dan jasmani nggak mampu. Mau mencapai langit dengan kemampuan saya bukan Gatot Kaca. Nggak mampu saya mencapai langit dengan kemampuan saya. Nggak mampu. Tapi orang Indonesia hebat. Para pengajar-pengajar hebat. Dengan kemampuannya mau masih nge-mix seperti ini. Hukum ini loh. Coba, Anda orang Israel. Masih mau nggak pakai ini? Atau mau terlepas dari hukum ini? Daniel mau terlepas nggak dari hukum ini? Kita mau cari mati atau cari selamat sih sebenarnya? Mau cari selamat kan? Kalau cuma cari duit ngapain pakai hukum ini? Orang yang nggak punya hukum ini juga kaya raya kok. Tanpa hukum ini mereka kaya raya. Ngapain bingung dengan hukum ini? Saya mau cari hidup. Hukum ini membuat saya mati. Cuci tangan tadi mati, makan lemak saya mati. Lihat sekarang yang perjanjian baru. Roma 3:20. Kita percaya nggak sama Rasul Paulus? Ini ya sekarang nih. Kita percaya nggak bahwa Rasul Paulus itu rasulnya Tuhan Yesus Kristus? Percaya nggak? Percaya ya? Rasul Paulus bukan rasul ngawur kan? Rasul Paulus suku Benyamin asli. Ya, orang Ibrani, disunat pada hari ke-8. Kira-kira dia hafal nggak hukum Taurat? Hah? Sama pendeta yang paling top di Indonesia. Hafal mana kira-kira? Paulus ya. Jadi percaya sama Paulus ya. Sama Pak Daud kira-kira gimana Rasul Paulus? Hah? Kira-kira gimana? Saya sendiri nggak berani. Saya belajar dari kitabnya Paulus. Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal. Berarti tidak ada satu orang
pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 28. Dan karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ingat, orang bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Anda melakukan hari ini, mati, tetap mati. Karena yang Anda lakukan mampunya berapa banyak? Pak Yudi mampunya berapa banyak? Tauratnya ada 666, mampu berapa? Ya kan, saya mau tanya, mampunya berapa? Makanya Timotius benar. Banyak orang hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi nggak ngerti cara ngajarnya. Yang diambil cuma yang enak buat dirinya. Nih, sekarang kita mau berapa yang kita mampu? Makanya nggak ada manusia bisa dibenarkan karena melakukan Taurat. Ayat 16, Galatia 2 ayat 16. Roma sudah dicatat. Nanti saya kembalikan ke Roma lagi. Galatia 2:16. Sudah? Galatia 2:16. Ayatnya Paulus nggak susah, nggak bahasa Yunani, nggak bahasa Ibrani, nggak bahasa Inggris. Terjemahan Indonesia sangat gampang. Kamu tahu, berarti memang gampang. Perlu pendekatan empirik, studirik? Perlu nggak saya pendekatan dengan penafsiran empirik, studirik, pendekatan sejarah untuk ayat ini? Bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Perlu nggak saya selidiki tulisannya? Kenapa ditulis seperti ini? Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Yesus Kristus. Sebab supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum. Kurang jelas atau gimana? Harus diote-ote nggak bahasa ini? Perlu nggak saya kasih studi nih? Ini harus ditulis, ditanya dulu nih pakai bahasa Yunaninya dikembalikan, kemudian dikasih tulisannya gimana? Perlu nggak? Tidak perlu. Ini sangat mudah, terlalu mudah. Jangan dibuat sulit. Galatia 3 ayat 2. Kita terima Roh Kudus dari siapa hari ini? Alkitab mencatat cara mengerti firman Tuhan tidak dengan cara lain, memiliki Roh Kudus. Roh yang sama waktu Paulus nulis, roh yang sama waktu Musa nulis. Semuanya dengan roh yang sama. Kalau pakai kesombonganmu nggak akan bisa dapat. Tumpun gelarmu. Susun, semakin banyak gelarmu, makin nggak ngerti firman. Saya jamin. Tidak mungkin dengan kedaginganmu kok bisa ketemu sama Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ada firman-Nya. Yang dipilih Tuhan, yang hina, yang tidak berarti, yang tidak dianggap oleh orang. Kalau dia merasa dirinya pinter, merasa dirinya bangga, jangan berharap. Karena firman-Nya sudah mencatat. Yang dipilih Tuhan, yang tidak berarti, untuk memalukan orang-orang yang berarti. Sudah ada firman-Nya. Makanya kalau saya ketemu sama profesor, pasang gelar jentrek, tidak pernah saya takut. Saya punya Tuhan di dalam diri saya. Ada Roh Kudus dalam diri saya. Ya, firman Tuhan dipelajari untuk cari ilmu. Hanya cuma sekedar ilmu. Firman Tuhan harus bisa merubah hidup. Tanpa perubahan hidup nggak bisa. Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Enggak. Kita tidak menerima Roh Kudus karena melakukan Taurat. Roh Kudus diberikan karena kita percaya sama Yesus Kristus. Enggak ada syarat lain. Karena kita cinta kepada dirinya. Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Kan siapa ini? Percaya kepada pemberitaan Injil. Gospel. Injil muncul karena adanya perjanjian lama. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang menghakimi dalam daging? Kita nggak mau disebut orang bodoh. Ayat 10. Nih lihat ya. Nyambung ayat tadi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah
Kutuk. Alasannya kenapa? Kok dibawa kutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Makanya kitab Taurat ini hukumnya banyak, 600 lebih. Saudara mampu berapa? Sedangkan bait sucinya nggak ada. Artinya nggak bisa dilakukan nih loh. Ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Melakukan segala sesuatu berarti semua yang tercatat dalam kitab Taurat. Mana dasarnya? 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu semua dasarnya. Ayat yang mana aja? Banyak di sana. Ayat 11-nya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas atau enggak jelas? Jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Yesus enggak serta-merta datang. Dia benar-benar melawan hukum Taurat supaya semua pandangan orang mati karena hukum Taurat. Yesus datang. Engkau mati karena hukum Taurat, aku mati karena hukum Taurat, tapi aku menghidupkan. Makanya disebut dosa tidak membawa maut. Kenapa? Orang yang percaya Yesus dianggap berdosa, tapi dosa itu tidak membawa maut. Kenapa? Karena Yesus menghidupkan kita. Kita sekarang hari ini sudah berdosa semua kan? Kalau menurut hukum Taurat, mati nggak Daniel saya? Mati kan? Kan saya sudah mati. Saya orang Israel. Saya mati. Saya orang asing. Saya mau masuk hukum itu nggak bisa. Saya mati menurut hukum itu. Karena saya sudah mati, yang menghidupkan saya Kristus. Sehingga saya milik Kristus. Tubuh saya sudah nggak berarti karena sudah mati. Saya bukan milik hukum Taurat lagi. Saya milik Kristus. Masa Yesus kurang kuat? Setelah saya milik Kristus, lu kok coba-coba lagi hukum ini dipasang ke saya? Terutama tentang perpuluhan. Kalau saya nggak bayar perpuluhan, saya nggak diberkati. Yesus kurang kuat. Yesus nggak bisa memberkati saya. Gereja nggak bisa bertumbuh kalau nggak ada perpuluhan. Coba katakan kepada saya hari ini, apakah gereja tanpa perpuluhan nggak bisa diberkati? Coba. Yesus nggak bisa memberkati seperti di padang gurun? Orang Israel diberkati di padang gurun, 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Yesus dengan waktu itu, Allahnya sama nggak? Musa diberi makan oleh siapa? Oleh Allah. Betul ya? Yesus sanggup nggak kalau cuma memberi makan gereja? Sanggup nggak? Sanggup. Masalahnya banyak orang yang tidak punya iman kepada Yesus. Dia paksakan semuanya ayat-ayat Musa. Kalau gereja ini nggak punya keyakinan sama Yesus, mau gimana fondasinya? Nyanyinya toh untuk Yesus. Anda nyanyi Yesus, Yesus. Mikir nggak sebelum nyanyi? Kembali lagi pada hukum yang lama, ambil nomor 1. Sedikit lagi sudah mengkamirkan. Apalagi kelas pengajar. Anda nggak berani berhadapan. Saya hari ini berdiri atas nama Yesus Kristus. Musa itu hambaku. Tadi saya atas nama Musa. Berani ngancam saudara. Hari ini Musa itu hambaku. Siapa berani melawan aku? Coba Musa sama Yesus tinggi mana hari ini? Katakan coba pada saya hari ini. Musa sama Yesus tinggi mana derajatnya? Siapa yang berani melawan Yesus hari ini? Yang berani melawan Yesus para pengajar-pengajar palsu. Itu paling berani mereka. Mengakali firman, itu paling berani. Saya lanjutkan. Galatia 5 ayat 1. Musa saja tidak berani dengan Yesus. Sekelas Musa. Tadi saya berani ngancam saudara, pakai hukum saya. Ketika saya berakting seperti Musa, saya berani ngancam saudara. Ketika saya berhadapan dengan Kristus, saya bersimpuh dan menyembah. Karena ada sesuatu yang lebih, jauh lebih berkuasa dari Musa. Karena dialah yang memberikan hukum. Makanya cara ketaatannya pun harus sama. Semua yang Yesus sampaikan harus sama seperti waktu aku mengabdi kepada Musa. Yesus membawa kita, yang kita tadinya dikurung, dipenjara oleh Musa, dikeluarkan oleh Yesus.
Dengan ketaatan yang sama harus saya miliki waktu saya mengabdi kepada Yesus. Musa pun memiliki ketaatan yang sama waktu dia mengabdi kepada Allah. Saya pun hari ini mengabdi dengan ketaatan yang sama kepada satu-satunya Tuhan. Tuhan itu Esa. Dan hari ini Tuhanku dan pemimpinku, King of King adalah Yesus. Musa sebagai hambanya, Yesus Kristus sebagai Tuhanku. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu janganlah berdiri teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada yang banyak ini. Mana ayatnya kalau nggak boleh melakukan? Kalau itu dihapus. Ini loh ayatnya. Kita sudah merdeka. Dari apa? Kuk perhambaan hukum tadi. Yang Musa pernah berikan. Sudah nggak ada lagi. Saya merdeka hari ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, itu dasarnya untuk masuk menjadi bangsa Israel. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Milih mana kira-kira Pak Yudi? Milih Yesus atau milih Musa hari ini? Milih Yesus. Milih Yesus. Jelas milih Yesus. Yesus gak banyak peraturan. Yesus cuma 2, kasihi. Makanya orang yang mengikut Kristus tidak bisa dihakimi pakai hukum Musa. Kenapa? Karena gak ada hukum yang apa hukum yang mana? Nggak ada. Hukum Kristus cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mana ada ayat lagi? Makanya tidak bisa lagi dihakimi oleh hukum-hukum Musa. Kita benar-benar merdeka. Tapi bukan berarti orang yang merdeka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang mau menyunatkan dirinya. Ini Paulus bilang, sekali lagi aku katakan, melo wis. Yang mau menyunatkan dirinya, yang mau ikut hukum tadi, melo. Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itu aturannya. Tidak ada hukum dibagi 3, tidak ada. Semua harus kamu lakukan. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Inilah ayat yang demikian gampangnya mundelisasi terus di gereja, jadi perdebatan yang membuat perdebatan anak-anak setan semuanya. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau sunat aja seperti itu, semua hukum saya masukkan di sini juga sama. Bayar per bulan dan tidak bayar per bulan tidak ada arti buat aku hari ini. Yesus sanggup memberikan berkat yang jauh lebih hebat. Sanggup nggak Yesus? Perkara makan minum Yesus ngomong apa? Daniel, perkara makan minum Yesus ngomong apa? Jangan khawatir. Ada syarat lain nggak? Nggak ada. Makan minum, ojo khawatir. Mengumpulkan harta, jangan hitung-hitungan sama aku. Ya, Bapakmu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Selesai. Yesus paling enak. Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Para rasul-rasul yang tiada taranya, yang bersandar dengan kemegahannya, yang gedung gerajanya tinggi, yang selalu menghisap orang-orang, itulah yang selalu mengacaukan ajaran-ajaran Kristus. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan dalam Tuhan. Aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian yang lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Setelah saya sampaikan ini, Anda mau berurusan sama Tuhan, saya bebas. Bebas. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum, tadi dimerdekakan. Sekarang dibebaskan. Apa arti dibebaskan? Tadi kalau orang nggak paham tentang arti dimerdekakan, dikasih sama Paulus. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum, berarti benar-benar
bebas, benar-benar bebas. Tidak ada satupun hukum yang bisa mengancam kita lagi. Benar-benar bebas. Sebab kita telah mati bagi dia. Aku mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Hukumnya tetap ada. Bagaimana saya cara melayaninya? Bukan lagi pakai jasmani, saya melayani pakai roh. Itulah manusia baru. Kalau manusia lama melayaninya pakai daging, saya melayaninya pakai roh. Itulah cara manusia baru ketemu sama Tuhannya. Di dalam dirinya adalah bait suci. Dalam diri kita ada bait suci. Orang Israel menanti bait suci sampai bungkuk, nggak akan terbangun, karena Tuhan sudah menyatakan diri kita ada bait suci. Sudah 2000 tahun nggak bangun-bangun. Kalau saya Nabi Elia, saya berdiri di Israel tak guyu-guyu di sana. Saya ketawain, mana nabi-nabimu yang bisa bangun? Nggak bakal terbangun, karena bait suci di dalam diri saya. Sekarang amat ini. Hari ini kita ini manusia baru atau manusia lama? Manusia baru. Karena melayani dari roh, menghasilkan perbuatan-perbuatan roh. Yang melayani pakai daging menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Jangan dipikir bahwa perbuatan daging itu tanpa agama, bukan. Anda mentaati hukum Taurat, Anda pelayanan gereja pakai daging, hasilnya juga sama, perbuatan daging telah nyata. Coba saya mau tanya, yang sekolah di sini, Anda merasa sekolah, keluar biaya, keluar duit, sekolah 7 tahun, duit habis-habisan ya. Apa yang Anda tuntut dari sekolahan itu? Ijazah, betul ya? Mau nggak sekolah tanpa ijazah? Hah? Nggak mau, kenapa? Kenapa Anda? Karena Anda belajarnya pakai tubuh. Tubuh itu selalu menuntut. Makanya menghasilkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 18. Nggak apa-apa ya, agak lama dikit ya, supaya tuntas, supaya kita juga bisa mengajar yang lain. Galatia 5:18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Kita kalau dipimpin daging akan memunculkan perbuatan daging. Makanya mengikut Tuhan hari ini sama. Kalau Anda cari Tuhan pakai jasmanimu, pasti nuntut dan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Tadi urusan sekolah, pasti minta ijazah, minta gelar disematkan pada diri kita. Joni Pakiti, SH, MTH, MD, Profesor, gelar-gelar yang untuk menampilkan bahwa dirinya sudah bersekolah. Ya, sekarang lagi. Yo. Tubuh itu pasti nuntut. Anda bangun pagi cari Tuhan. Saya nggak bilang itu salah loh ya. Saya nggak bilang itu salah loh. Anda bangun pagi tiap hari jam 4 pagi. Dari Malang ke Surabaya. Spesial nggak? Merasa spesial nggak? Spesial banget. Tubuh saudara nuntut nggak? Bahwa kalau saudara rajin bangun pagi, berdoa seperti itu, apa yang saudara minta pasti kan? Pasti tubuh saudara minta sebuah privilege dari Tuhan. Aku sudah capek-capek loh Tuhan. Pasti tubuh ini minta balasan. Nggak mungkin tubuh nggak minta balasan. Tapi jiwa tidak seperti itu. Jiwa menghasilkan. Jiwa itu menghasilkan cinta, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita, menghasilkan kesabaran, menghasilkan penguasaan diri. Daging tidak bisa. Itulah bedanya manusia lama sama manusia baru. Cara melayani Tuhan hari ini, jangan pakai cara manusia lama. Cara melayani Tuhan pakai cara manusia baru. Mendekat pada Tuhan pakai cara manusia baru. Pakai roh kita. Sehingga semuanya ringan. Saya nggak butuh pujian dari orang. Saya butuh pujian dari Tuhan. Tuhan di mana? Di hati saya. Saya nggak butuh dicintai dunia. Saya butuh dicintai Tuhan. Saya nggak butuh memperkuat jasmani saya. Saya butuh memperkuat
Rohani saya. Ini namanya pelayanan yang memperkuat dari dalam. Saya nggak butuh punya gereja besar. Melayani orang bukan tergantung gereja. Itu gaya lama. Gaya baru bagaimana? Gaya baru melayani bagaimana? Kalau pelayanan tergantung gereja, kasihan mak-mak yang nggak punya gereja. Mereka nggak bisa melayani. Nah, pelayanan gaya baru, melayani di aktivitas kehidupan. Saudara, banyak mana? Aktivitas rohani sama aktivitas kehidupan banyak mana waktunya? Daniel hari-hari ini, Pak Yudi hari-hari banyak mana? Aktivitas kehidupan 6 hari, sama aktivitas gereja banyak mana aktivitasnya? Kehidupan. Di mana kita menjadi terang? Di tempat kehidupan. Semuanya hari Minggu ini cuma aktivitas rohani. Kita kalau mau jadi terang di luar. Saya melayani, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kuantiti, tapi kualitas. Menjadi murid. Satu orang itu berharga buat Tuhan. Kapan Tuhan aku nolong orang? Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara. Kapan itu? Kepada orang yang paling hina. Ternyata di kehidupan. Bukan di gereja, itu aktivitas biasa. Aktivitas hari-hari. Pelayanan kita, manusia baru, bukan di gereja. Pelayanan kita di masyarakat, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan. Camkan baik-baik ini. Tubuh tidak layak dipuji. Yang di dalam ini perlu hidup. Tubuh ini akan mati. Jangan perhatikan tubuh ini. Cari yang di dalam ini. Ya. Udah ya? Cukup ya? Cukup ngerti ya? Mau Israel atau menjadi umat Kristus? Saudara bisa berdamai sama Tuhan hari ini, bukan karena melakukan Taurat. Kita hari ini berdamai dengan Tuhan karena kedatangan Kristus. Kita berdamai hari ini sama Tuhan karena kedatangan Kristus. 2 Korintus 5:18, ayo ayat terakhir yuk. Makanya banyak pelayan-pelayan Allah. Yang kita butuhkan hari ini benar-benar pelayan Kristus. 2 Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita bisa berdamai dengan Allah ini karena Kristus, ya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada diri kami. Saudara harus benar-benar yakin bahwa kita ini pemberita-pemberita Injil. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, bukan utusan Musa lagi. Saya sekarang sudah ganti utusan Kristus. Makanya yang saya beritakan adalah tentang Kristus. Saya boleh menceritakan tentang Musa waktu saya jadi Musa. Tapi saya tahu ketika Yesus datang, saya Musa menghamba kepada diri Yesus sebagai Allah sendiri. Ya, paham ya? Musa nggak berani ngelawan Yesus. Ya, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Semoga ayat ini cukup untuk mengerti buat saudara, ya. Jadi jangan lagi berpikir, waduh, kalau gitu masih nggak ya pakai Taurat? Udah, nggak ada. Saya tambah yang terakhir nih ya, Ibrani 8:13. Ibrani 8:13. Ayat ini sulit nggak diterjemahkan? Coba baca sama-sama ya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Selesai. Masih ngotot lagi?
Sudah ya, nggak bisa ngotot lagi kan? Bubar ya, bubar. Kita pelayan-pelayan Kristus, pelayan-pelayan kebenaran. Kita bisa ketemu sama Tuhan karena Kristus Yesus. Kita boleh menceritakan hukum Musa, kesulitannya, ya, tapi tidak boleh lagi ikut-ikut harus begini, harus begitu, dengan takut. Kalau nggak begini nggak diberkati, tidak. Allahnya sama, yang mengabarkan berbeda hari ini. Yang mengabarkan hari ini jauh lebih berkuasa karena Allah sendiri tidak pakai perwakilan. Ya. Kami berterima kasih karena Engkau mencintai umat-Mu. Engkau datang merubah semuanya. Karena hanya Engkau lah yang bisa merubah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah. Engkau merubah semuanya dan menggantikan dengan hukum Kristus, hukum yang baru. Ampuni kami kalau berkali kami miss dengan perjanjian lama, hanya untuk mencari sesuatu yang menguntungkan. Sunat adalah dasar untuk orang menjadi Israel dan percaya kepada Tuhan untuk melakukan hukum-hukum yang lain. Engkau berfirman, jikalau kami melakukan satu hukum, semuanya harus dilakukan. Tuhan, hari ini kami mau bertobat. Tidaklah kita mengemis Tuhan. Alkitab ini baru dengan yang lama, karena yang lama sudah rusak dan harus menuju kepada kemusnahan. Tapi hukum Kristus, hukum yang baru yang Engkau tegakkan dalam hati kami, Engkau bangun rakyat-Mu dalam tubuh kami dan menaruh setiap hukum-hukum Kristus dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan peran kuasa Roh Kudus untuk menguatkan roh kami agar kami mampu melakukan setiap kebenaran dari Injil Kristus dari dalam terimpartasi keluar, sehingga kami boleh menjadi terang, jadi garam, menghasilkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh setiap orang yang ada di sini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan ini yang kami beritakan Tuhan. Injil Kristus membawa Tuhan kepada keselamatan, kehidupan kekal, menuju surga, ketemu dengan Tuhan. Taurat membawa kami kepada daging dan kematian. Engkau memberikan pilihan kepada kami. Engkau berkata Tuhan, yang najis, yang cemara terus berbuat. Tapi kami memilih yang kudus dan benar, dan itu terdapat dalam pribadi Yesus Kristus. Kami akan lakukan itu Tuhan, sampai berdapat kami setia satu hati. Roh Kudus mampukan dan terjemahkan lebih dalam kepada kami semua tentang kebenaran yang sudah kami lakukan. Tuhan, berbicara lewat kami semua, karena kami percaya dalam diri kami ya Tuhan, dan Tuhan selalu membawa kami kepada kebenaran yang sejati untuk kami memperoleh keselamatan, kehidupan, kekekalan surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau terus pakai hamba Tuhan. Roh Kudus akan berbicara, walaupun mungkin ada banyak orang yang sudah menerima, tapi kami percaya kebenaran itu pasti ada satu perlawanan, tetapi kebenaran itu tetap muncul seperti Tuhan terang yang terus bersinar. Terima kasih Tuhan, terus berbicara buat hamba Tuhan, kepada kami hamba-Mu dan umat-Mu, agar kami memahami kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kepada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan saya sama-sama. Amin.